Bab 1186 menakut-nakuti seseorang. Nama, bangkitnya dataran hitam penulis. Plus matikan mengatur ulang. Beberapa hari kemudian, setelah meninggalkan kota sebelumnya, kelompok Minos segera melakukan perjalanan ke sekitar ibu kota Vogel, tempat yang akan mereka tuju saat ini. Negara bagian ini tidak terlalu besar, dan ibu kotanya lebih dekat ke wilayah utara daripada ke musuh besarnya, Kekaisaran Api. Dengan ini, bahkan dengan mempertimbangkan hutan dengan binatang buas tingkat tinggi di daerah ini, perjalanan kelompok ini dari dataran hitam tidak memakan waktu lebih lama dari yang seharusnya. Keempat manusia dan dua binatang buas telah bertarung beberapa kali selama periode ini, tetapi ini bukanlah sesuatu yang dapat menghalangi rencana perjalanan mereka ke kota markas keluarga Vogel. Dan pada hari-hari itu, Abi, yang sudah sangat dekat dengan terobosan bahkan sebelum dia mencapai ruang bawah tanah di Kerajaan Ombak, telah mencapai level 61 sehari sebelumnya. Bakatnya telah meningkat, dan dia sudah hampir mencapai terobosan. Jadi, dengan pertarungan yang dia miliki beberapa hari ini, dia telah mencapai level yang sama dengan suaminya. Adapun dua binatang buas dalam kelompok ini, Maida tidak begitu berbakat, jadi dia tidak punya banyak harapan untuk maju dalam beberapa bulan mendatang. Di sisi lain, Kila baru saja maju sebelum meninggalkan dataran hitam bersama teman-temannya, jadi dia butuh beberapa bulan lagi untuk berlatih guna mencapai level 58. Bagaimanapun, mereka bersiap untuk melewati kontrol perbatasan ibu kota, di mana beberapa kereta dan orang-orang di atas binatang buas seperti mereka berbaris dalam barisan panjang. Ada berbagai macam makhluk di sekitar, dengan manusia antara level 45 dan 55, mendekati kekuatan rata-rata kerajaan tingkat tinggi ini. Ayo kita lewati barisan lainnya. Gloria berkomentar kepada dua binatang buas dalam kelompoknya, menunjuk salah satu pintu masuk VIP ke kota besar ini. Apakah kita akan menggunakan gereja spiritual untuk keuntungan kita? Abi bertanya sambil tersenyum pada saudara perempuan haremnya. Minos kemudian mengambil sesuatu dari cincin spasialnya dan menyerahkannya kepada mereka. Pakai topeng itu. Ayo sembunyikan wajah kita saat kita berada di tempat ini. Mereka mengenakan tudung kepala hingga saat itu, dan karena mereka adalah orang terakhir dalam barisan yang baru saja mereka tinggalkan, belum ada yang memerhatikan mereka. Jadi, untuk menghindari dikenali oleh musuh potensial, Minos telah memikirkan hal ini ketika dia melihat para pengawal keluarga kerajaan di pos masuk itu. Ketiga istrinya segera mematuhi perintahnya dan mengenakan topeng yang mirip dengan topengnya sendiri, menyembunyikan wajah cantik mereka. Dengan itu, segera, kedua binatang itu tiba di sisi pos masuk tertentu, di mana hanya satu kereta selain kelompok mereka yang lewat saat ini. Oh, bau ini. Seorang pemuda di dalam kereta itu merasakan aroma unik yang datang dari luar alat transportasinya dan merasa tertarik pada kaisar spiritual yang memancarkan hal seperti itu. Dia adalah seorang bangsawan yang menyukai bau setiap bunga, tetapi beberapa memancarkan wewangian tertentu yang menunjukkan kualitasnya yang luar biasa. Dia punya teori bahwa seorang wanita dengan aroma yang khas memiliki karakteristik yang sama uniknya. Karena itu, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya untuk melihat kelangkaan seperti itu. Saat dia menjulurkan kepalanya keluar jendela di sisi kanan keretanya, dia melihat tiga wanita dan seorang pria berdiri di atas seekor harimau betina berbulu hitam. Sayangnya, masing-masing dari mereka memiliki topeng yang menutupi wajah mereka, dan dia hanya bisa mengetahui kualitas kecantikan mereka hanya dari tangan peri dan tubuh mereka yang berstandar tinggi. Halo, namaku Morton Wolf. Bolehkah aku tahu dari mana para wanita itu berasal? Tanyanya saat dia melangkah keluar dari keretanya, mengabaikan penjaga yang akan melayani kelompok Minos. Minos melihat ke arah orang itu dan kemudian memberikan jawaban yang singkat dan padat. Kami adalah anggota Ordo Iron Hair dari Secret Hill. Dia kemudian menunjukkan simbol gereja spiritual yang dia terima dari Margot. Mendengar komentar Minos dan melihat simbol gereja spiritual, setiap penjaga di area sekitar mundur selangkah. Pada saat yang sama, saat pemuda itu membelalakkan matanya, salah satu pelayannya datang menyelamatkannya sebelum dia menemui ajalnya. Iron Hair, dia menelan ludahnya saat mengucapkan nama Ordo yang membentuk kelompok pemusnahan gereja spiritual. Setiap orang yang datang dari markas besar gereja spiritual di Bukit Suci ditakuti karena potensi mereka dalam organisasi itu. Namun, mereka yang berasal dari Iron Hair jauh lebih buruk, karena mereka adalah penegak organisasi besar ini. Mereka tidak hanya menghukum, mereka juga menghakimi,
dan juga menjatuhkan hukuman yang mereka berikan kepada para pemberontak dan musuh. Oleh karena itu, ketika mereka mendengar dari Minos bahwa kelompoknya memiliki asal-usul ini, orang-orang di sekitarnya gemetar ketakutan terhadap makhluk berbahaya ini. Sementara itu, Gloria terkejut bahwa Minos akan mengatakan nama itu. Aku tidak pernah menyebutkan ordo itu kepadanya. Sepertinya pengetahuan suamiku tentang gereja cukup mendalam. Maaf atas keterlambatannya, Yang Mulia. Anda boleh masuk sekarang. Seorang penjaga berkata demikian sambil membuka salah satu gerbang masuk ke kota itu sementara yang lain di daerah itu masih ketakutan setengah mati. Ghoul, mengapa orang-orang ini ada di sini? Salah satu penjaga bergumam kepada rekannya yang paling dekat. Rekannya kemudian menjawab, aku tidak tahu, mungkin mereka sedang berlatih. Tidakkah kau lihat, salah satu dari mereka jauh lebih kuat daripada yang lain, dan dia mengenakan jubah gereja, tetapi yang lain tidak. Ketika Minos dan kelompoknya bergerak, pemuda tadi berhasil masuk ke keretanya setelah banyak kesulitan dan bantuan dari pelayannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kelompok terhormat seperti itu datang dari tempat yang gelap. Ghoul, lebih buruk lagi, dari nada bicara orang itu, dia terdengar marah. Akhirnya, dia memucat ketakutan dan menatap pelayannya. Ayo pergi, ayo pulang. Apa, bagaimana dengan bisnis keluarga? Persetan. Orang itu akan membunuhku jika aku tinggal di sini. Aku yakin, dia berteriak gugup. Aku tidak melihat wajahnya, tetapi aku yakin dia menatapku seperti aku adalah binatang mati. Lebih buruk lagi, keluarga bisa mendapat masalah jika kita terlibat dengan orang-orang berbahaya seperti itu. Sementara itu, Minos dan kelompoknya diam-diam berjalan menuju pedalaman ibu kota Vogel yang luar biasa. Minos, apa itu tadi? Mengapa kau mengatakan itu? Abi bertanya dengan rasa ingin tahu karena dialah satu-satunya yang tidak mengetahui informasi itu dari gereja spiritual. Minos tertawa dan berkata, aku hanya membuat orang itu sedikit takut. Dia sedang melihat wanita-wanitaku, jadi aku hanya mengambil beberapa malam tidurnya, hehehe. Gloria kemudian menjelaskan kepada Abi. Iron Hair adalah ordo yang membentuk anggota gereja yang bertanggung jawab untuk melaksanakan hukuman, di antara hal-hal lainnya. Itu adalah salah satu kelompok dalam ordo itu yang memusnahkan sekte itu di Albano. Oh, Abi tersentak kaget saat Ruth menatap Minos dan tersenyum di balik topengnya. Wanita berambut hitam ini sudah tahu tentang hal seperti itu, jadi dia tidak menanyai Minos tentang hal itu. Tapi tidakkah menurutmu berpura-pura menjadi bagian dari kelompok yang begitu kuat itu? Berbahaya, tidak, kata Minos. Tidak banyak dalam ordo itu, dan orang-orang itu terlalu jauh dari kantor pusat gereja untuk melakukan apapun tentang hal itu. Akhirnya, kami mengunjungi kuil setempat dengan identitas kami yang dilindungi. Jadi tidak ada bahaya. Gloria kemudian berkata, ngomong-ngomong, jangan asal bicara seperti itu. Lain kali, mari kita selesaikan masalah kita tanpa mengambil risiko besar. Dia mengangguk tepat saat mereka hendak mencapai alun-alun pusat ibu kota, tempat kuil gereja spiritual dan istana kerajaan berada sesampainya di daerah ibu kota Vogel. Kelompok Minos menemukan tempat yang dipenuhi kaisar spiritual tingkat tinggi, di mana mereka bahkan bisa merasakan kehadiran orang suci spiritual. Jelas, mereka tidak bisa merasakan semua ahli di daerah itu karena tempat-tempat tertentu dengan susunan spiritual yang unik dapat menghalangi penyelidikan spiritual orang-orang di luar ruang tindakan mereka. Namun bagi Minos dan Abi, yang tidak terbiasa dengan tempat-tempat seperti ini, jumlah ahli di daerah sekitarnya sudah cukup mengesankan. Negara-negara seperti Albano, Vogel, dan Kekaisaran Flaming dianggap kelas 2 di dunia spiritual, sedangkan Dataran Hitam dan wilayah utara kelas 3. Namun demikian, tempat-tempat seperti tempat Minos berada cukup kuat dan memiliki ahli yang akan mendapat peringkat baik dimanapun di benua itu. Di dunia spiritual, dimanapun seseorang berada di atas level 70 sudah berarti pencapaian luar biasa yang hanya layak bagi para ahli. Oleh karena itu, berada di tempat seperti itu adalah pengalaman baru bagi mereka, bahkan mengingat ingatan yang ada di benak mereka. Dan mengingat kota berpenduduk 5 juta orang ini memiliki hampir 100.000 kaisar spiritual, mereka tidak dapat menahan diri untuk mengamati daerah itu dan merasakan seperti apa keadaan mereka dalam beberapa dekade mendatang. Tempat ini cukup kuat, ya. Apakah Kekaisaran Api lebih kuat dari ini? Abi bertanya saat mereka berjalan menuju tangga kuil gereja spiritual. Mendengar itu,
Ruth dan Gloria tersenyum dari balik topeng mereka. Tentu, jauh lebih kuat, komentar Ruth. Dalam hal pembudidaya, di bawah level 70, perbedaannya hanya dalam jumlah. Justru karena ini, negara-negara tetangga di wilayah utara adalah sekutu melawan kekaisaran. Gloria mengangguk dan melanjutkan penjelasan Ruth. Tetapi jika menyangkut para ahli, jumlahnya sangat berbeda, tetapi juga kualitas individu-individu ini. Banyak orang suci spiritual dari Vogel, atau 3 kerajaan lain di utara kekaisaran, tidak memiliki set lengkap teknik tingkat perak, mereka bahkan tidak memiliki teknik tingkat emas. Jadi, kualitas mereka kalah dengan mereka yang ada di kekaisaran. Juga, kekaisaran memiliki lebih banyak variasi orang suci spiritual tingkat rendah, dengan profesional dari semua tingkatan, banyak dari mereka tepatnya. Di Vogel, tidak seperti itu. Bahkan ada profesional dari semua tingkatan, tetapi mereka langka, dan tidak ada profesional tingkat 3 tingkat tinggi di sekitar sini, sesuatu yang ada di kekaisaran. Akhirnya, sementara kaisar sudah menjadi orang suci spiritual, raja negara ini hanyalah orang suci spiritual. Minos dan Abi mendengarkan semua ini dengan saksama, mendapatkan beberapa informasi baru dari kalimat-kalimat ini dari Gloria. Dia kemudian bertanya, mengapa kaisar tidak bertindak terhadap kerajaan-kerajaan ini dan mengakhiri masalah di antara mereka? Dia menatap topeng suaminya dan tertawa mendengar komentarnya. Karena dia bukan kamu, sayang. Kalau dia memang begitu, dia pasti sudah menyatukan keempat kerajaan itu dan memperluas kekuatan kekaisaran. Kamu mengenalku dengan baik. Dia membuat ketiga wanitanya tertawa. Gloria kemudian melanjutkan, selain tidak sehebat dirimu, kaisar punya 2 masalah besar. Oh, apa saja? Tanya Abi. Ruth menjawab yang pertama. Dulu, kaisar menang taruhan dengan sekte tingkat tinggi kerajaan bunga. Itu membantunya mendapatkan pelindung, tetapi juga masalah. Kerajaan bunga berada di antara kekaisaran Flaming, kekaisaran Evergreen, dan kekaisaran Timur, negara yang diperintah oleh wanita, di mana pria hanya melayani untuk reproduksi. Itu adalah negara terkecil ketiga di benua tengah dalam hal luas wilayah dan populasi, tetapi itu adalah salah satu yang terkuat dalam hal kekuatan mentah. Ruth melanjutkan sambil berbicara dengan nada lucu. Jika dia meninggalkan negaranya, dia harus menikahi pemimpin sekte itu. Sementara itu, dia, seorang spiritual sage tingkat tinggi, melindungi kekaisaran dari lawan yang lebih kuat, memenuhi janjinya kepadanya di masa lalu. Abi tidak mengerti. Lalu mengapa menjadi masalah baginya untuk meninggalkan kekaisaran? Bukankah menikahi seorang spiritual sage tingkat tinggi akan baik untuknya? Gloria tertawa dan menjelaskan, tidak, karena pemimpin sekte itu agak istimewa. Kata Ruth, katakan saja dia bukan tipe wanita yang biasanya disukai pria. Jadi, akan menjadi siksaan bagi kaisar untuk bersamanya. Minos memandang dengan rasa ingin tahu ke arah kedua wanita yang datang dari kekaisaran api. Katakan saja apa masalahnya, kata Gloria, tingginya 3 meter, beratnya sekitar 200 kg, dan dikatakan memiliki kemampuan bawaan bahwa ketika dia kawin, dia melahap testis kekasihnya. Apakah ada yang seperti itu? Mata Abi membelalak. Semua suaminya telah berubah menjadi Kasim setelah tidur dengannya. Namun sebaliknya, dia bisa hamil setelah sekali berhubungan dengan seorang pria. Karena itu, dia memiliki lebih dari 50 anak, sebuah rekor nyata di dunia kita. Kata Ruth, astaga, seru Minos terkejut. Sungguh ajaib wanita ini masih hidup. Abi terkejut mendengar gosip seperti itu, tetapi dia tidak melupakan masalah lainnya. Bagaimana dengan alasan kedua mengapa dia tidak bisa bertindak? Gloria kemudian berbicara tentang masalah kedua. Raja-raja dari 4 negara bagian di utara kekaisaran memiliki teknik pengorbanan yang, jika digabungkan, dapat digunakan untuk mengaktifkan senjata tingkat rendah tingkat 4 yang rentan terhadap kaisar. Jadi, jika dia mengambil risiko untuk bertarung, dia akan memiliki risiko yang sangat tinggi untuk mati bersama musuh-musuhnya. Karena alasan-alasan ini, kaisar tidak bertindak langsung terhadap kerajaan-kerajaan ini. Namun, tidak akan menguntungkan untuk bertarung. Semua negara bagian kurang lebih berusaha menghindari masalah karena perang terakhir yang terjadi. Perang seperti itu begitu brutal sehingga kekuatan yang ada saat itu belum sepenuhnya pulih, meskipun ribuan tahun telah berlalu. Begitu, Minos bergumam pada dirinya sendiri, kurang lebih memahami situasi keempat negara bagian ini dan kekaisaran api. Yah,
Jika keluarga Vogel melakukan sesuatu terhadapku, maka semua itu akan segera berubah. Dia merenung saat kelompoknya mendekati anggota gereja yang berada di jalan menuju bagian dalam kuil di depannya. Aku akan mencoba menghancurkan keluarga ini dengan gereja, yang akan mengacaukan keseimbangan kekuatan negara-negara bagian ini. Akibatnya, Kekaisaran Api harus mempertimbangkan kesempatan untuk melenyapkan lawan, dan 3 kerajaan lainnya juga akan waspada. Dia mengerutkan kening saat dia mengingat sesuatu. Tetapi aku harus membantu Albano. Dengan kontrak yang kutandatangani, setidaknya aku harus berbicara atas nama mereka dan mencoba menghindari masalah. Sungguh rumit. Akan lebih baik membiarkan mereka bertarung dan membuka peluang bagi Dataran Hitam. Dia menyesal telah menandatangani perjanjian. Seperti itu. Baiklah, aku harus mencari cara untuk menyelesaikan segala bentuk ketidakseimbangan dengan damai. Dia melihat simbol gereja pada seragam orang-orang di jalur kelompoknya dan berpikir, aku harus menggunakan organisasi ini. Selamat datang di kuil setempat. Tolong, tunjukkan identitas kalian. Minos mendengar suara salah satu pria berpakaian hitam itu ketika mereka dihentikan oleh para penjaga di pos gereja spiritual itu. Minos dan kedua istri pertamanya tetap diam sementara Gloria berbicara menggantikan mereka. Kami dari kuil Peyton. Kami sedang melewati daerah itu. Ia memberikan penjelasan singkat sambil menunjukkan identitasnya. Memperhatikan bahwa ia berada di puncak tahap ke-7 dan akan segera menjadi matriark, para kaisar spiritual itu tidak mempersulit Gloria. Jadi, kalian adalah teman-teman Kekaisaran Flaming. Seseorang berkata dengan senyum di wajahnya, tetapi tidak begitu tulus. Gereja spiritual adalah organisasi yang memiliki cita-cita di atas negara-negara seperti di wilayah utara, Albano, Vogel, Kekaisaran Flaming, Del. Namun, setiap kekuatan terdiri dari makhluk hidup dengan kebebasan dan preferensi mereka. Dengan demikian, ada faksi-faksi di dalam gereja, kelompok-kelompok yang bisa lebih atau kurang bersahabat atau bermusuhan dengan yang lain. Kelompok-kelompok ini dapat dipengaruhi oleh perebutan kekuasaan di dalam gereja atau masalah-masalah lainnya. Misalnya, beberapa faksi kurang lebih berperilaku lebih baik terhadap kaum bangsawan dan keluarga kerajaan di mana mereka berada. Dengan kata lain, mereka mengambil masalah yang ada di negara-negara bagian tersebut dan membawanya ke dalam hubungan antar faksi gereja. Contohnya, cabang-cabang gereja di 4 kerajaan di utara Kekaisaran Flaming berasal dari faksi yang sama, satu berseberangan dengan yang ada di Kekaisaran Flaming. Oleh karena itu, orang-orang di kuil itu tentu saja tidak menyukai kehadiran kelompok Gloria di sana, meskipun mereka menghormati seseorang yang selevel dengannya. Di masa depan, dia bisa menjadi kuat dan meninggalkan faksinya di Kekaisaran Flaming, tetapi meskipun menjalin hubungan dengan seseorang seperti itu adalah hal yang positif, mereka lebih suka tidak melibatkannya. Salah satu dari mereka kemudian bertanya, mengapa orang-orang di kelompokmu menyembunyikan identitasmu? Sebenarnya, kami menginginkan identitas kalian masing-masing. Minos kemudian memijat salah satu bahu Gloria, memberi isyarat agar dia mundur dan memberi ruang untuknya. Melihat ini, orang-orang yang lebih kuat di sana mengerutkan kening. Bagaimana mungkin orang yang lebih lemah bersikap begitu akrab dan masih menyuruh orang yang lebih kuat untuk menyingkir? Itu adalah perilaku yang benar-benar luar biasa yang menunjukkan betapa tidak biasanya orang-orang ini. Oleh karena itu, para tetua di sana memberi perhatian 2 kali lebih banyak kepada Minos, bahkan mengingat levelnya yang rendah. Saya adalah anggota luar gereja. Ini adalah istri-istri saya. Minos menunjukkan tanda yang diberikan Margot kepadanya sambil menunjuk ketiga wanitanya dengan tangannya yang lain. Apa? Anggota luar, itu yang pertama kulihat. Dia menikahi seorang uskup agung yang lebih kuat darinya. Orang-orang di daerah sekitar berkomentar, menganggap situasi itu tidak biasa. Anggota luar, hanya orang dengan banyak kelebihan, potensi, atau kebesaran yang memiliki apa yang diperlukan untuk mendapatkan status anggota luar. Salah satu tetua di sana, seorang pria berambut putih, memikirkannya. Pria yang sama yang telah menanyakan pertanyaan sebelumnya kepada Gloria kemudian bersikeras. Dan apa salahnya menunjukkan identitasmu? Itu tidak perlu kau ketahui, kata Minos sambil melihat ke arah mata orang itu. Apa? Kurasa aku memang perlu tahu. Dia melangkah maju, kesal dengan sikap arogan orang-orang asing ini. Kami tidak akan mengizinkan orang tak dikenal masuk ke kuil kami. Jadi, tunjukkan identitasmu, atau sebaiknya kau pergi.
Minos kemudian mengangkat kepalanya seolah-olah menatap langit biru di atas area ini. Dia kemudian berkata, menurut aturan gereja spiritual, anggota luar sepertiku dapat memerintah mereka yang lebih lemah darinya di tempat manapun. Tentu saja, selama perintahnya tidak bertentangan dengan hukum gereja. Dia tersenyum dari balik topengnya dan menatap pria yang lebih kuat di sana. Apakah kau menentang atasanmu? Lelaki yang mengajukan pertanyaan seperti itu menatap lelaki tua di belakangnya, menunggu orang itu memberi perintah agar mereka mengusir orang-orang ini. Lelaki tua berambut putih itu menatap Minos dengan mata menyipit dan bertanya. Apakah kau mengatakan bahwa kau lebih kuat dari kami semua? Hanya itu, atau aku salah paham? Minos menatap kaisar spiritual yang bekerja sebagai penjaga di tempat ini, mengetahui bahwa, tidak seperti Gloria, mereka memiliki latar belakang yang sederhana. Kaisar spiritual tidak selalu sama. Beberapa sudah mencapai potensi penuh mereka, seperti lelaki tua yang menanyakan hal seperti itu kepada Minos. Yang lain memiliki perjalanan panjang di depan mereka, seperti Gloria. Karena itu, sementara dia adalah pemimpin seluruh wilayah, orang-orang ini memiliki pekerjaan sederhana untuk memastikan keamanan kuil ini. Jadi, pengetahuan mereka tidak diragukan lagi berbeda dari Gloria karena, sementara dia dipersiapkan untuk memimpin, mereka hanya tumbuh menjadi pion. Apakah kau ingin aku menunjukkannya padamu? Minos bertanya, tetapi dia bahkan tidak menunggu jawaban dari pria level 65 itu. Gravitasi yang kacau, dia mengaktifkan teknik ketujuhnya dan mengarahkan salah satu jarinya ke bawah, seketika membuat setengah lusin penjaga berlutut. Apa, bagaimana mungkin, ada sesuatu yang menarikku ke tanah. Seseorang berbicara dengan susah payah, hampir tidak bisa bernapas. Seolah-olah tubuhku lebih berat. Beberapa dari mereka mengeluarkan suara kesakitan saat tulang-tulang mereka mengeluarkan suara aneh, dan sepertinya tubuh mereka bisa meledak kapan saja. Beberapa dari mereka hanya 1 atau 2 tingkat di atas Minos, jadi jika dia mau, dia bahkan bisa membunuh mereka dengan menggunakan gravitasi untuk menghancurkan tubuh mereka. Oleh karena itu, situasi saat ini sungguh tidak mengenakan bagi para kaisar spiritual berpakaian hitam ini. Minos terus menahan jarinya di posisi yang sama selama sedetik sebelum melihat ke arah orang terkuat di kelompok itu. Apakah kau masih akan mempersulit kami? Apakah aku harus menghukummu karena ketidakpatuhanmu? Anggota luar sangat dihargai di gereja, karena hanya orang-orang yang pantas mendapatkannya atau memiliki banyak potensi yang mendapatkan status itu. Mengapa Margot memberikan hal seperti itu kepada Minos? Selain dia sebagai ayah dari bayi dalam kandungan Gloria, dia tahu dia berbakat. Jadi, sangat bermanfaat bagi gereja spiritual untuk terhubung dengannya dengan cara ini. Karena itu, Minos menggunakan keuntungannya saat ini, sesuatu yang orang-orang itu tahu dapat membahayakan mereka karena pria bertopeng ini lebih kuat dari mereka semua. Tidak, Yang Mulia tidak perlu khawatir. Pria berambut putih itu berkata dengan susah payah sambil melihat kaki Minos. Dengan itu, Minos mengangkat jarinya, dan tekanan luar biasa pada tubuh orang-orang itu berlalu, menyebabkan beberapa dari mereka jatuh ke tanah sambil bernapas dengan tergesa-gesa. Pria yang telah menyebabkan masalah bagi mereka melihat ke arah Minos dengan ketakutan di matanya sambil mengabaikan suara senyum yang datang dari 3 wanita Minos. Apakah orang ini memiliki kekuatan yang luar biasa? Dia menelan ludahnya karena takut. Dia belum pernah menyaksikan sesuatu yang begitu mengerikan dalam hidupnya. Mereka tidak hanya lebih banyak dari Minos, tetapi mereka juga semua lebih kuat dalam hal level daripada pemuda bertopeng ini. Dengan kata lain, orang seperti itu benar-benar terlarang dan masih memiliki kekuatan yang sangat sulit untuk dilawan. Itulah sebabnya pria ini sangat terkejut menyadari siapa yang telah dia marahi. Saat Minos meninggalkan tempat itu, orang lain yang telah memperhatikan situasi dari jauh tersenyum, menemukan semuanya menarik. Siapa itu? Dia memiliki banyak kepribadian dan kepercayaan diri. Wanita yang telah melihat semua tindakan Minos dari jauh terus memperhatikan kelompoknya memasuki kuil gereja, tertarik pada para pengunjung ini. Dia telah melihat ketika Minos menunjukkan simbol gereja, jadi tentu saja, dia tidak berpikir Minos ada di sana untuk membuat masalah. Jadi, dia tidak melihat masalah dalam memberinya pelajaran kepada orang-orang itu. Orang-orang dalam organisasi ini sangat menghargai hierarki. Karena Minos lebih kuat dari orang-orang itu dan memiliki status khusus, dia tentu saja berhak untuk bertindak seperti itu. Terlebih lagi mengingat dia tidak melampaui batasnya. Dengan itu, dia segera berjalan ke arahnya,
ingin bertemu dengan orang ini. Hai, namaku Luz. Apakah kamu butuh bantuan? Dia bertanya sambil mendekati kelompok Minos. Mendengar itu, keempat orang itu menatap wanita pirang ini, level 67, mengenakan pakaian yang mirip dengan milik Gloria. Gloria menatapnya dan berkata, kami perlu mengumpulkan beberapa informasi lokal. Jadi, kamu bisa membawa kami ke daerah yang bertanggung jawab untuk itu. Oh, apakah kamu tidak tahu kerajaan itu? Dari mana asalmu? Dia menatap Gloria, tetapi dia tertarik pada Minos. Kekaisaran berapi. Oh, tidak biasa kuil kita menerima orang dari tempat ini. Dia berkomentar sambil melihat ke depan dan mulai memimpin kelompok mereka. Mengapa sekelompok dari kekaisaran berapi datang ke negara kita? Ada masalah. Beberapa masalah. Gloria berkomentar tanpa memberikan rincian. Minos kemudian berkata, Luz, selain mencari informasi, kami mencari kaisar spiritual di pos ini yang tidak begitu terlibat dalam urusan lokal. Bisakah kamu membantu kami dengan itu? Aku ingin bertemu dengan rekan istriku di tempat ini yang dapat membantuku mengenai sesuatu. Rekan istrimu, dia menatap Gloria, yang mengenakan seragam gereja yang mirip dengannya. Jadi dia istrimu. Dia kemudian bertanya, orang-orang yang tidak terlalu terlibat dalam urusan lokal. Tidak banyak orang. Lagi pula, sulit untuk tidak terlibat dalam realitas seseorang sendiri. Bisakah kamu menjelaskan lebih lanjut tentang ini kepadaku? Aku tertarik dengan apa yang kamu maksud dengan kaisar spiritual ini. Dia menatapnya dengan penuh minat. Luz memiliki keterlibatan lokal, tetapi sebagai seseorang yang hanya berada di level 67, jauh dari puncak kekuatan lokal, dia masih belum berpengaruh. Setidaknya tidak sampai pada titik berkomitmen penuh atau dibatasi oleh kekuatan lokal. Minos kemudian berkata, kami bukan dari Kekaisaran Api. Kami hanya sementara menjadi bagian dari cabang negara bagian itu. Benarkah? Kami mencoba mengembangkan kontak kami di cabang gereja lainnya sehingga kami memiliki pilihan tertentu saat kami tidak lagi berada di Kekaisaran. Dia tidak menyebutkan wilayah utara dan fakta bahwa dia mencoba membentuk faksi sendiri dalam komentarnya. Tentu saja, ada perebutan kekuasaan di dalam gereja. Jadi, anggota faksi tidak akan sekadar membantu mengembangkan atau membiarkan pesaing dan divisi baru muncul. Oleh karena itu, untuk menghindari orang-orang yang mencoba menyabotase dirinya, Minos ingin tampil sebagai individu yang peduli dengan pengaruhnya di dalam gereja, dengan kontak-kontak yang dapat membantunya membangun dirinya sendiri di luar tanah airnya. Dan itulah yang Luz pahami dari komentarnya, merasa pantas bagi seseorang dalam situasi seperti itu untuk tidak membatasi dirinya hanya pada kontak-kontak yang dimilikinya di Kekaisaran Api. Kemana kau akan pergi? Tanyanya. Minos tersenyum, menjelaskannya dengan jelas kepada Luz dengan nada suaranya. Tempat yang belum memiliki cabang gereja. Dia berhenti berjalan dan menatapnya dengan penuh minat karena hanya ada sedikit tempat di benua tengah tempat gereja belum berdiri. Terlebih lagi, jika hal seperti itu benar, bukankah itu berarti gereja sedang mengerjakan proyek ekspansionis? Itu penting. Apakah itu wilayah barat? Selain kerajaan bunga, hanya negara-negara di wilayah barat yang bebas dari kehadiran gereja. Dia merenung sambil menatap topeng Minos dengan serius. Wilayah barat memiliki 3 negara bagian tanpa kehadiran gereja spiritual. Di antara mereka ada 2 raksasa, Kekaisaran Barat dan Kekaisaran Timur, yang begitu kuat sehingga mereka hanya peduli tentang satu yang mendominasi yang lain, tidak peduli dengan wilayah lainnya. Dan mengingat bahwa di masa lalu, mereka adalah satu, serta salah satu negara terkuat di seluruh dunia spiritual, tidak mengherankan bahwa gereja tidak dapat memasuki wilayah seperti itu. Negara bagian ketiga tanpa kehadiran gereja di wilayah itu adalah tetangga di sebelah barat Kekaisaran Barat. Kerajaan seperti itu tidak berbatasan dengan negara bagian lain dan sangat bergantung pada kekaisaran ini. Jadi, tentu saja, ia menjauh dari cengkeraman gereja spiritual. Adapun kerajaan bunga, negara bagian itu unik, dengan koneksi di hampir seluruh dunia spiritual. Jadi, tanpa keinginan ratu sendiri, gereja tidak akan pernah mencoba untuk menginjakkan kaki di tempat seperti itu. Itu akan mencari masalah karena sesuatu yang kecil. Penduduk kerajaan bunga sangat loyal terhadap negaranya, jadi meskipun gereja memiliki pos di sana, mungkin tidak akan ada keuntungan, hanya kerugian. Mengetahui semua ini, Luz hanya bisa berpikir bahwa komentar Minos menunjukkan perubahan yang mengejutkan, mungkin terkait dengan negara bagian paling barat di benua ini.
Markas besar memilihmu untuk ini. Apakah mereka sudah sejauh ini dengan perencanaan sehingga kaisar spiritual sudah dikirim? Dia bertanya dengan serius. Bisa dibilang begitu, komentar Minos dengan santai. Gloria benar-benar telah dipilih untuk memimpin wilayah utara. Jadi, kau ingin memiliki kontak di luar Kekaisaran Api untuk memfasilitasi bisnis dengan negara bagian lain? Tidak juga, jawabnya. Kami ingin berkembang di dalam gereja dari jabatan ini. Jadi, kami butuh kontak dengan faksi-faksi di area lain. Begitu. Dia merenung, tidak menganggap kalimat Minos bermasalah karena seseorang yang berkembang dalam jabatan gereja tidak akan terlalu memengaruhi dinamika faksi-faksi dalam organisasi itu. Aku tertarik. Aku bisa melihat bahwa masa depanmu akan hebat. Selain itu, aku yakin istrimu akan melangkah sangat jauh di masa depan. Dia berkomentar dengan suara rendah kepada Minos sementara istri-istrinya menatapnya dengan aneh. Apa kau benar-benar mengerti? Abi bertanya-tanya, saat mereka berjalan kembali menyusuri koridor panjang di kuil itu, menuju tempat yang diminta Gloria, Minos berkata. Jika kau tertarik, bantu aku menemukan orang seperti yang kukatakan padamu. Untuk saat ini, jika kau bisa mendapatkan setengah lusin orang, itu akan baik-baik saja. Aku akan mengajukan penawaran kepadamu, dan kita akan meninggalkan pertumbuhan jaringan kita di jabatan ini untuk masa depan. Dia mengangguk padanya. Baiklah, aku bisa melakukannya. Setelah itu diputuskan, dia meninggalkan mereka di perpustakaan, tempat informasi lokal yang ingin mereka akses berada. Di tempat ini, Minos dan ketiga istrinya segera mulai mempelajari berbagai hal tentang keluarga Vogel dan kerajaan, yang diperlukan bagi mereka untuk mendekati organisasi ini. Sementara waktu terus berlalu di dalam perpustakaan tempat Minos dan istri-istrinya berada, di bagian lain kuil itu, beberapa orang suci spiritual sedang membicarakan kedatangan kelompok ini. Mereka berada di ruang tamu yang besar, di mana dua sofa kulit berwarna coklat saling berhadapan, di samping dinding kaca yang menghadap ke area pusat kota ini. Pada saat yang sama, ada perabot di antara kedua sofa itu tempat beberapa makanan ringan tersedia jika mereka ingin makan sesuatu. Akhirnya, 3 orang duduk bersila di sana, mengenakan pakaian merah, sementara orang-orang berpakaian hitam berdiri di sisi tempat ini dalam keheningan. Jadi, pengunjung dari Kekaisaran Api telah tiba di kuil kita, ya. Salah satu dari mereka berkomentar. Dan orang level 61 ini bahkan mengalahkan beberapa penjaga yang ditempatkan di pintu masuk kuil. Orang itu terlihat sangat mengesankan. Bukankah dia memperkenalkan dirinya? Seorang wanita berambut putih bertanya kepada salah satu kaisar spiritual yang telah melihat aksi Minos dari jauh. Setelah mendengar pertanyaan atasannya, pria itu menundukkan kepalanya dan mengatakan apa yang telah didengarnya dari para penjaga yang telah sedikit menderita akibat teknik ketujuh Minos. Dari apa yang kudengar, matriark, mereka tidak mengidentifikasi diri mereka sendiri. Salah satu dari mereka tampaknya adalah anggota gereja di Kekaisaran Api. Dia berada di level 69. Adapun yang lainnya, 2 dari mereka, dan uskup agung yang dimaksud, adalah istri dari pria yang seharusnya merupakan anggota luar gereja. Ketika ditanya tentang identitas mereka, mereka menolak untuk membahas mengapa mereka menyembunyikannya. Karena pria itu lebih kuat daripada para penjaga di tempat itu, mereka harus menerima kekalahan mereka dan mundur. Orang itu selesai menjelaskan situasi sebelumnya. Orang ketiga dari orang-orang itu yang duduk di salah satu dari 2 sofa itu, seorang pria berambut pirang, kemudian bertanya. Bagaimana seorang kaisar spiritual level 61 mengalahkan 6 penjaga level yang lebih tinggi, salah satunya level 65. Pria yang sama dari sebelumnya menjawab dengan nada sedikit gugup. Saya melihat semuanya terjadi, tetapi saya tidak yakin bagaimana dia melakukannya. Pertama, dia menggerakkan salah satu jarinya ke bawah, lalu terjadi gangguan pada energi spiritual di sekitarnya. Kemudian para penjaga itu terjepit di tanah, beberapa dari mereka hampir tidak bisa bernapas karena mereka pikir mereka akan meledak karena berat tubuh mereka. Akhirnya, dia mengangkat jarinya, dan semuanya tampak kembali normal. Oh! Wanita itu menatap kedua temannya di sofa di seberangnya. Kemampuan bawaan atau teknik. Jika itu teknik, itu adalah teknik tingkat emas. Pria pirang yang menanyakan pertanyaan sebelumnya menjawab, memikirkan hipotesis yang lebih mungkin. Jika memang begitu, maka bukan tanpa alasan pemuda ini diberi status sebagai anggota luar. Dia akan memiliki masa depan yang hebat dan mengabdi untuk membantu gereja.
Pria kedua berkata, sambil berpikir betapa hebatnya setiap orang dengan teknik berkualitas seperti itu. Orang biasa tidak tahu, tetapi para orang suci spiritual ini, yang memiliki setidaknya satu teknik tingkat emas, tahu bahwa ada perbedaan besar antara kekuatan yang dilepaskan oleh teknik tingkat emas dan tingkat perak. Tidak hanya efisiensi konversi energi yang memiliki perbedaan 100%, tetapi hukum yang terlibat dalam setiap teknik tingkat emas lebih mendalam. Itu berarti bahwa kekuatan mereka luar biasa, memiliki kompatibilitas yang lebih besar dengan fusi, membutuhkan lebih sedikit daya untuk digunakan, dan melepaskan lebih banyak kerusakan, meskipun mereka mengonsumsi lebih sedikit energi daripada mereka yang berada di tingkatan lain. Tetapi tidak hanya ini, ketika seorang kultivator mempelajari teknik, teknik tersebut menjadi bagian dari perjalanan spiritual mereka, yang akan memengaruhi jiwa mereka. Tidak hanya teknik kultivasi yang dapat memengaruhi hal seperti itu. Ketika seseorang menghabiskan 1.000, 10.000, 20.000 tahun menggunakan teknik serangan, teknik itu secara alami memengaruhi jiwa kultivator itu dengan cara tertentu. Hasil dari ini, memiliki teknik tingkat emas sejak usia muda berarti bahwa seorang kultivator seperti itu dapat memiliki jiwa yang terpengaruh lebih lama, yang akan meningkatkan kualitasnya. Dan dengan itu, terobosan ke tahap ke-11 lebih mungkin terjadi di masa depan. Para orang suci spiritual ini mengetahui hal ini, jadi masing-masing dari mereka mengerti apa artinya jika Minos memang memiliki teknik tingkat ini pada levelnya saat ini. Pasti begitu, pikir wanita di sana. Tidak heran jabatan gadis seperti itu memungkinkannya menikah di luar gereja. Mereka pasti berharap banyak dari anak laki-laki itu. Dia tidak tahu tentang usia Minos dan Gloria, tetapi dibandingkan dengan usianya sendiri, kedua kaisar spiritual itu tidak lebih dari anak-anak. Namun sayangnya, dia dan kedua temannya telah mengabaikan kemungkinan kecil bahwa Minos telah menghamili Gloria karenanya, telah menjadi anggota luar gereja. Dia memang berbakat, dan Margot tahu bahwa dia memiliki potensi untuk membawa beberapa manfaat bagi gereja spiritual. Namun alasan terbesar dia memiliki status khusus itu adalah untuk kehormatan Gloria, bukan masa depannya yang fantastis. Yah, orang ini punya hak untuk bersikap sombong dan bertindak melawan para penjaga yang berani ini. Salah satu dari dua pria di sana berkata sambil tersenyum. Pria berambut pirang itu setuju. Ya, tidak ada yang salah dengan apa yang dia lakukan. Malah, bantulah pemuda ini mendapatkan apa yang dia inginkan di sini. Kami tidak bersahabat dengan orang-orang kuil Peyton, tetapi kami juga tidak perlu bersikap bermusuhan. Wanita berambut putih, level 76, setuju dengan kedua rekannya. Pada akhirnya, kita semua adalah anggota gereja, jadi memperlakukan teman-teman kita dengan baik adalah hal yang penting. Para kaisar spiritual di daerah sekitar mendengar semua ini dengan mata terbelalak, terkejut bahwa para ahli milenial ini dapat mengucapkan komentar seperti itu kepada seorang pemuda level 61. Apakah mereka mementingkan orang itu? Apakah mereka perlu mengucapkan alasan-alasan itu untuk mencoba membuatnya senang? Salah satu dari orang-orang itu memikirkannya dalam diam, terkejut bahwa atasannya tampaknya ingin memiliki hubungan yang baik dengan Minos. Tetapi bahkan jika mereka menginginkannya, para orang suci spiritual itu tidak mau repot-repot bergaul dengan Minos saat ini. Tidak akan cocok untuk citra mereka jika mereka memberikan relevansi kepada seorang pemuda level 61. Jadi mereka akan membiarkan bawahan mereka mengurus hal-hal yang terkait dengan ini untuk saat ini, dan siapa yang tahu ketika Minos menjadi seseorang di panggung mereka, mereka akan duduk di meja yang sama. Saat itu, bantuan dari jauh seharusnya sudah cukup bagi mereka untuk menjaga kontak positif dengan pemuda yang menjanjikan ini. Dengan itu, tidak lama kemudian para bawahan dari 3 orang suci spiritual berangkat ke sana untuk melaksanakan perintah mereka. Mereka akan menyampaikan perintah agar orang-orang dari kuil ini tidak menghalangi kelompok Minos dan bahkan membantu mereka dalam urusan lokal mereka. Aku akan memberitahu mereka tentang acara keluarga Vogel yang akan berlangsung dalam beberapa hari. Mungkin mereka akan tertarik. Salah satu kaisar spiritual memikirkan hal ini saat ia bergerak ke tempat Minos dan istri-istrinya seharusnya berada.